Tidak ada kata lain selain tegak lurus terhadap keputusan DPP. Sejak pilkada langsung digelar tahun 2005, mungkin Mas Rio ini satu-satunya calon bupati yang masih berusia sekitar 40. Kita lihat di dua kali debat menunjukkan performa yang baik. Pasangan ini memberi harapan baru bagi masyarakat Situbondo untuk hadirnya seorang pemimpin yang memang dinantikan. Siswa sekolah dasar di Kabupaten Situbondo ini tingkat rata-rata IQ-nya masih di bawah standar 80 sampai 110. Ini tugas pemimpin Situbondo ke depan, bahwa seluruh jajaran pengurus Partai Golkar dilarang mengikuti kegiatan kampanye paslon lain yang tidak diusung oleh Partai Golkar. Yang kedua, mensosialisikan pasangan yang diusung oleh Partai Golkar di media sosial. Partai Golkar Situbondo pada pilkada tahun 2024 mengusung Mas Rio dan Mbak Ulfi. Ada kejadian yang membuat dinamika demokrasi di Situbondo ini menjadi dinamis, sehingga DPP memutuskan untuk mengusung Mas Rio dan Mbak Ulfi. Keputusan DPP ini harus diteruskan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Situbondo. Maka bagi kami di Kabupaten Kota, khususnya di Kabupaten Situbondo, tidak ada kata lain selain tegak lurus terhadap keputusan DPP untuk mengusung Mas Rio dan Mbak Ulfi. Tidak hanya mengusung, tapi bagaimana menggerakkan struktur partai dan memenangkan Mas Rio Mbak Ulfi pada kontestasi Pilkada 27 November tahun 2024. Pasangan ini secara usia masih mungkin relatif muda ya. Sejak pilkada langsung digelar tahun 2005, mungkin Mas Rio ini satu-satunya calon bupati yang masih berusia sekitar 40. Harapan dari sisi usia ini bisa memberi harapan baru bagi masyarakat Situbondo. Secara rekam jejak keorganisasian, Mas Rio ini punya rekam jejak menjadi ketua organisasi Ormas Hasta Karya Partai Golkar di Jember, yaitu organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar, ketua AMPI. Artinya secara keorganisasian Mas Rio ini sudah tahu juga doktrin Partai Golkar, karya dan kekaryaan. Selain juga kita kenal Mas Rio ini konsultan politik dengan pengalaman beliau yang mengawal beberapa kabupaten kota, mungkin pilihan gubernur di Indonesia. Saya yakin Mas Rio tahu persis bagaimana strategi memenangkan pilkada di 2024. Begitu juga dengan Mbak Ulfi, rekam jejaknya di organisasian juga sangat panjang di Fatayat, di organisasi-organisasi yang lain. Artinya pasangan ini saling mengisi. Dan kita lihat di dua kali debat menunjukkan performa yang baik, public speakingnya juga baik. Pasangan ini memberi harapan baru bagi masyarakat Situbondo untuk hadirnya seorang pemimpin yang memang dinantikan. Kalau Mas Rio dan Mbak Ulfi memenangkan kontestasi Pilkada 27 November 2024, kami di Partai Golkar berharap satu, pelayanan dasar masyarakat, baik itu di bidang pendidikan dan kesehatan. Kita bicara kesehatan, masih banyak masyarakat yang tidak maksimal mendapat pelayanan kesehatan. Yang kedua, di bidang pendidikan, dari data yang kita miliki, siswa sekolah dasar di Kabupaten Situbondo ini tingkat rata-rata IQ-nya masih di bawah standar 80 sampai 110. Ini tugas pemimpin Situbondo ke depan. Kalau ingin Situbondo naik kelas, maka harus dinaikkan kelasnya, harus dinaikkan juga pelayanan dasarnya, kesehatan dan pendidikan. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain, infrastruktur, kemudian kesenian, kebudayaan, pariwisata juga. Jadi semua urusan-urusan pemerintahan wajib dan pilihan kelasnya harus dinaikkan. Setelah kami mengantarkan Mas Rio beserta 6 partai koalisi yang lain mendaftar di KPU, kami juga mengantar ketika pengundian nomor urut. Kami melanjutkan dengan konsolidasi di intern Partai Golkar di pertengahan September, yang sekaligus waktu itu bersamaan dengan peringatan Maulid, Mas Rio dan Mbak Ulfi juga hadir.
kami mendatangkan sekitar 250 kader dan pengurus Golkar. Kami juga meneruskan di tanggal 2 dan sampai tanggal 5 Oktober mengundang Mas Rio dan Pak Ulfi secara intern di 3 tempat. Kita meneruskan instruksi dari DPP Partai Golkar yang harus tegak lurus kepada keputusan DPP untuk mengusung memenangkan Mas Rio dan Pak Ulfi di kontestasi Pilkada 27 November. Kita juga membuat surat instruksi kepada seluruh jajaran partai baik di kepengurusan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, ormas hasta karya, ormas yang didirikan Partai Golkar atau pendiri Partai Golkar, bahwa seluruh jajaran pengurus Partai Golkar dilarang untuk mengikuti kegiatan kampanye paslon lain yang tidak diusung oleh Partai Golkar. Yang kedua, mensosialisikan pasangan yang diusung oleh Partai Golkar di media sosial, yang dimiliki oleh para pengurus Golkar. Jadi dengan harapan seperti ini, kita harapkan kita kompak struktur di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa untuk memenangkan Mas Rio dan Mbak Ulfi di kontestasi pilkada yang akan datang.